Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Aksi pelaku pencurian kotak infak di konter HP viral di media sosial. Sekitar 30 rumah hangus terbakar di kawasan RT 9 Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota. Kita awali headline malam kali ini. 2 orang pelaku pencurian kotak infak terekam CCTV konter HP. Pelaku berpura-pura untuk membeli pulsa ponsel. Aksi pelaku viral di media sosial. 2 pelaku pencurian kotak infak di sebuah konter ponsel di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku ini viral di media sosial. Aksi pencurian dilakukan oleh pelaku pada Rabu siang 29 Juli 2020. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni satu pelaku yang mengenakan jaket merah berpura-pura membeli pulsa sehingga penjaga konter sibuk. Sementara rekan pelaku yang mengenakan helm putih memasukkan kotak infak kecil ke dalam tasnya. Setelah berhasil beraksi, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Kotak infak diketahui hilang oleh penjaga konter setelah petugas rumah yatim hendak mengambil kotak infak yang dititipkan, namun ternyata sudah tidak ada di tempat. Setelah dicek CCTV, terlihat kotak infak anak yatim diambil pencuri. Itu jam berapa sih kejadian waktu itu? Kejadiannya sekitar jam 20.38. 20.38. Ya. Dia modusnya seperti apa itu? Dia tuh ada 2 orang cowok. Terus dia tuh yang satunya ngalihin perhatian dengan cara dia beli voucher, terus minta diisikan. Nah, yang satunya lagi itu dia ternyata bawa tas. Dibuka, terus yang penjaga yang malam ini lengah, dianya langsung masukin kotak amalnya itu. Dalam tas? Iya, ke dalam. Kotak amalnya tuh kecil kah atau gimana? Kayak apa kaleng kah? Kotak? Kayak kotak gini nih. Oh gitu. Nah, lumayan lah. Kecil ya Bu ya? Iya, sedang sih. Sedang ya? Kira-kira berapa sih Bu di dalamnya itu Bu? Kurang tahu sih, soalnya itu kebanyakan uang 2000-an sama uang 500-an gitu. Tapi itu sudah sering nggak Bu terjadi seperti kejadian itu? Kalau untuk di konter-konter sih sering. Cuma kalau di sini? Di sini baru ini. Baru itu ya? Iya. Itu juga tahunya pas kemarin siang. Orangnya mau ngambil, ternyata kotaknya nggak ada. Oh gitu. Kemarin siang ya? Iya. Dilihat CCTV ada ya? Iya, dilihat CCTV sekitar jam 8:30 malam itu. Kejadian pencurian kotak infak di konter HP ini baru pertama kali dialami dan berharap pelaku bisa segera diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Lebaran Idul Adha tahun ini, pengepul kulit sapi tidak dapat mengumpulkan kulit sapi sebanyak tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi. Kulit sapi ini nantinya akan dikirim ke Bandung dan Tangerang untuk diolah menjadi berbagai jenis kerajinan. Beginilah para pengepul kulit sapi di kawasan Kampung Timur, Balikpapan Utara pada Minggu siang untuk membersihkan kulit sapi dari sisa daging yang menempel. Kulit sapi ini dikumpulkan nantinya akan dikirim ke Bandung dan Tangerang. Pada tahun ini kulit sapi yang dikumpulkan menurun hingga 50%. Berbeda pada tahun lalu, hal ini terjadi lantaran pandemi COVID-19 sehingga tidak banyak yang berkurban. Kulit sapi ini dibeli dengan harga Rp30.000 per lembarnya, selanjutnya dibersihkan, dicuci, dan ditaburi dengan garam agar tidak berbau. Setelah kering, nantinya baru dikirim ke Bandung dan Tangerang. Dalam satu hari, kulit sapi bisa dikumpulkan hingga ratusan kulit sapi.
Pengepul kulit sapi mengatakan setiap tahunnya mereka selalu menampung kulit sapi hasil kurban dan untuk tahun ini sedikit menurun kulit sapi yang ada. Sudah 487 lembar. Ini sehari bisa berapa mengumpulkan kulit, Om? Kemarin kita ngumpulkan 467. Ini baru 30 lebih. Ini ngambilnya dari yang pemotong, yang pemotong kurban. Ini kita jual sebenarnya untuk kulit itu bisa diapakan aja sih, Om? Bisa dibikin kerupuk kulit sama kulit sepatu, jaket apa kirim ke Jawa. Kulitnya biasanya kita kumpul begini, nanti kami di sini kan ambil per lembar, tidak per kilo. Kalau per lembar kita ambil 30.000, nanti kita drop ke Haji Nia. Haji Nia nanti dia kirim ke Tangerang maupun ke Bandung. Pak, ini kan prosesnya seperti apa? Ini dikulitin lagi, dibersihin atau seperti apa? Ini dibersihin lagi, Pak. Bersihin, dicuci, baru digaramin sama dia. Dikeringkan. Baru dikirim, Pak. Dikirim. Pak, untuk tahun ini gimana, Pak? Banyak atau sedikit ini, Pak? Kalau tahun ini tidak kayak tahun kemarin, agak mengurang tahun ini, Pak. Agak mengurang ya. Kulit sapi ini nantinya akan dijadikan berbagai jenis kerajinan yang terbuat dari kulit sapi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pria berusia 36 tahun diamankan Satlantas Polresta Balikpapan setelah melakukan tabrak lari pada malam takbiran lalu. Diduga kuat tersangka di bawah pengaruh minuman keras saat mengendarai mobilnya. Beginilah kondisi mobil pick-up bak terbuka yang dibawa oleh pelaku tabrak lari pada malam takbiran di kawasan Tritip, Balikpapan Timur. Kondisi depan mobil rusak parah akibat menabrak seorang pengendara motor dan akhirnya tewas. Diduga kuat tersangka yang merupakan pengemudi mobil bak terbuka dengan inisial SS tengah mabuk minuman keras jenis cap tikus saat mengendarai kendaraannya. Usai terjadi tabrakan, tersangka sempat kabur dan bersembunyi, namun berhasil diamankan Satlantas Polresta Balikpapan dibantu TNI. Tersangka diketahui dari arah Gunung Tembak menuju kawasan Manggar dengan kecepatan tinggi sesat di kawasan Tritip, Balikpapan Timur. Sebuah mobil berwarna merah keluar dari gang. Tersangka terlihat berupaya menghindari mobil tersebut dengan membanting setir ke arah kiri, namun tak bisa mengendalikan lantaran kecepatan mobil yang cukup tinggi, sehingga mobilnya masuk jalur arah berlawanan yang saat itu melintas motor metik. Tabrakan antara mobil dan motor metik tak dapat terhindarkan. Bergerak kendaraan ini bergerak dari arah 38 dengan ada beberapa saksi yang menyatakan bahwasanya sebelum melakukan pengantaran atau bergerak kendaraan ini sempat melakukan aktivitas minum-minum tua seperti itu. Pada waktu ini sempat kejadian, namun kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut bahwasanya apakah ada pengaruh minuman itu pada saat pengendara, apakah ada faktor-faktor yang lain dalam tahap penyelidikan. Namun pada saat dilarikan ke rumah sakit juga si korban sendiri tidak dapat tertolong ya, tertolong karena cukup berat lukanya atau cukup parah sehingga pada malam harinya dinyatakan sudah meninggal dunia. Oh, di dekat-dekat rumah di TKP. Izin Pak, berarti memang betul ya Pak, lagi habis minum-minum ya? Pak waktu bawa mobil itu dalam kondisi mabuk atau seperti apa Pak? Atau masih sadar? Masih sadar, Cuma habis minum ya? Minum apa? Gitu ya Pak ya, masih ya? Minum apa Mas?
tua. Kenapa Itu tua? memang ngejar target atau apa Pak? Laju-laju gitu Pak? Lanjut Pak. Kenapa buru-buru? Buru-buru kenapa Pak? Karena dengarnya juga istri mau pulang kan. Dia mau berayain hari raya bareng. Oh iya. Tersangka dijerat pasal pelanggaran kecepatan mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 30 rumah hangus terbakar di kawasan RT 9 Kelurahan Perapatan, Balikpapan Kota. 3 petugas pemadam kebakaran dilarikan ke rumah sakit lantaran kelelahan. Kawasan Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota pada Minggu malam kembali membara. Kobaran api terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk dan terletak di lereng gunung dan hembusan angin yang cukup deras sehingga kobaran api begitu cepat membakar rumah warga yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu oleh TNI Polri, Pertamina, serta relawan berjibaku memadamkan kobaran api. Jalan yang sempit serta terjal menjadi hambatan petugas BPBD untuk dapat menguasai kobaran dengan cepat. 3 petugas pemadam kebakaran harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kelelahan saat memadamkan api. Petugas BPBD membutuhkan 3 jam baru dapat menguasai kobaran api. Sedikitnya 20 mobil pemadam dikerahkan baik dari BPBD, Pertamina, PDAM, dan TNI Polri. Ya, ini kebakaran yang cukup besar untuk di tahun 2020 ini ya. Ini jumlah pastinya masih belum bisa, tapi perkiraannya mungkin sekitar ya antara 20 sampai 30 rumah. Pak, kesulitan Pak yang namanya BPBD Pak? Dan memang lokasi kebakaran ini banyak hambatan. Yang pertama, dia berada di perbukitan yang terjal, kemudian aksesnya unit kendaraan nggak bisa masuk dan harus menggunakan selang yang panjang. Dan yang ketiga, untuk hidran agak jauh, yang sekitar 300-400 meter dari sini. Kemudian yang keempat juga anginnya lumayan besar karena berada di bibir pantai. Kemudian juga ada sebagian masyarakat yang memang masih menonton itu yang juga merupakan hambatan bagi petugas. Sementara itu, Ketua RT 9 Kelurahan Perapatan Abdur Rasid mengatakan api diketahui oleh warga sekitarnya pukul 21.30 dari rumah nomor 56 milik Pak Kadir, seorang lansia. Jam 9.30. 9.30 awal api. Gimana awal-awalnya Pak RT pas Pak RT dengar? Nah, itu informasinya di nomor rumah 56. Oh, rumah milik siapa Pak RT? Nah, itu Pak Kadir. Pak Kadir, awalnya itu dari api kosong terlihat atau naik. Kalau Orangnya ada nggak Pak? Ada orangnya Pak ya? Orangnya masih di rumah sakit. Oh, ada di rumah tadi. Oh, lansia. RT berapa Pak? RT berapa semua yang? Pak, satu RT ini. RT 9 Pak? RT 9. Saat ini petugas BPBD Balikpapan masih melakukan pendingin di lokasi kejadian dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Satuan Reskoba Polresta Balikpapan membekuk seorang pengedar sabu di kawasan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Polisi sita sabu seberat 50,2 gram. Tersangka KS alias Dodi digiring oleh petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dibekuk oleh Res Narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sungai Tanjung, Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan. Saat diciduk ditemukan di badan tersangka narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan teh dan aluminium foil. Setelah diperiksa sabu dengan berat bruto 50,2 gram, dari hasil interogasi kepolisian, tersangka mengakui jika narkoba tersebut merupakan yang ketiga kalinya dipesan oleh seseorang. Tersangka beralih profesi menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu lantaran terkena PHK di tempatnya bekerja. Tersangka ini atas nama KS, inisialnya, dia sebelumnya juga pernah bekerja, tetapi dikarenakan terkena pengurangan, dia bekerja di swasta, sektor swasta, dan kini ternyata dia mengedarkan sabu. Dan sebenarnya bukan kali ini saja, kita telah mengatur dia sudah sebanyak 3 kali sebelumnya telah melakukan hal yang serupa. Dan karena berat yang kita ketemukan pada buktinya seberat 50,2 gram, tentunya akan kita jerat dengan pasal 112 dan pasal 114 masing-masing ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun sampai maksimal 20 tahun penjara. Statusnya dia ini apa Pak? Pengedar atau? Kalau untuk barang segini, tentunya dia sebagai pengedar. Tidak mungkin sebarang sebanyak ini akan dipakai sendiri. Di ekspedisi Bang. Ekspedisi. Memang kena PHK Bang? Iya. Baru-baru aja tuh dalam? Baru-baru. Baru. Jadi alihnya ke jual sabu ya, pakai sabu? Pertama memakai aja sih aku, kalau gue kan enggak sih. Kadang cari uang rokok aja baru jual gitu. Itu siapa yang nawarin abang kemarin jualan sabu? Diri sendiri aja, bukan ditawarin. Itu dari seseorang juga. Pesan gitu ya? Pesan ya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dua polisi gadungan warga Balikpapan Barat diringkus tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan pada 15 Juli 2020. Keduanya mengaku sebagai anggota polisi dan merampas barang-barang korban. RH dan MH, warga Balikpapan Barat yang mengaku sebagai anggota polisi tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Kedua pria yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil menipu korbannya serta membawa kabur barang-barang korbannya seperti handphone dan 1 unit sepeda motor. Kejadian tersebut terungkap usai korban melapor ke pihak kepolisian pada 30 Juni lalu. Saat itu kedua pelaku sedang melintas di Jalan Kelamono. Sesampainya di Jalan Kelamono, kedua pria tersebut menyetop. Korbannya yang ketakutan lantaran disebut akan membeli narkoba di Gunung Bugis pun tak bisa berbuat banyak. Kedua pria tersebut meminta korban untuk memberikan HP dan motornya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ini sekitar pukul 00.30. Awalnya korban bersama dengan rekannya sedang bersepeda motor ya, berkendara dari Kampung Baru menuju ke Kampung Bugis. Kemudian di tengah jalan, tepatnya di Jalan Klamono ya, Jalan Klamono di depan SD Patra Dharma, korban yang sedang mengendarai motor Scoopy diberhentikan oleh pelaku. Pelaku juga mengendarai kendaraan bermotor, 2 orang berboncengan ya, atas nama RH dan MH. Kemudian pelaku
kedua pelaku turun dari kendaraannya, kemudian menghentikan korban dan menanyakan kepada korban bahwa apakah si korban membeli narkoba. Ya, karena pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa mereka dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim, ya, jadi mengaku sebagai anggota Polri, padahal bukan. Nah, karena ketakutan, akhirnya si korban menyerahkan sepeda motor karena diminta oleh pelaku, diancam menyerahkan sepeda motor beserta handphone. Atas perbuatannya, RH pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang pekerja mencuri motor majikannya di rumah di kawasan perumahan Her 2 Balikpapan Selatan. Aksi pelaku didasari sakit hati pada sang bos tempatnya bekerja. Dengan berjalan keluar dari sel tahanan, Polsek Balikpapan Selatan tersangka pencurian sepeda motor 250 cc digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan pada Selasa siang. Aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini terjadi pada 21 Juli di kawasan perumahan Her 2 Pinggan Baru, Balikpapan Selatan. Aksi pencurian motor ini sudah direncanakan oleh tersangka Meidiansyah dan rekannya yang kini menjadi DPO Polsek Balikpapan Selatan. Dari pengakuan tersangka, kunci motor diberikan oleh rekannya dan menyuruh tersangka untuk membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Kota. Selain itu juga aksi yang dilakukan tersangka ini akibat sakit hati dengan sang bos di tempatnya bekerja. Tersangka diamankan di kawasan Gunung Pasir, tempat menyimpan sepeda motor pada 26 Juli 2020. Pengungkapan kasus pencurian motor besar dan ya. Jadi ini kita lihat bersama di sini ada barang bukti motor CBR. Ya, jadi ini ada di media sosial menyampaikan telah hilang motor CBR. Kemudian karena wilayahnya ada di wilayah Balikpapan Selatan, tim Elang Borneo langsung melangkahkan. Alhasil dalam waktu tidak lama dilaporkan itu hari Selasa, kemarin hari Minggu sudah terungkap. Siapa pelakunya, BB-nya ada, pelakunya pun sudah tertangkap. Tersangka diamankan di wilayah mana? Di wilayah Balikpapan. Walaupun tersangka sempat berangkat ke Surabaya, tapi alhamdulillah kembali ke Balikpapan. Dan ini motor ini di tempat kerja atau gimana? Di rumahnya bos tempat dia bekerja. Ya, saya datang ke rumahnya itu dalam keadaan kosong. Di dalam kemudian Muksin datang, terus masuk ke dalam rumah,
menyuruh saya menunggu depan pintu. Nah, dia terus memberikan saya kunci CPR, suruh sembunyikan. Hingga saat ini Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan pengejaran terhadap DPO. Untuk tersangka Meidiansyah akan dikenakan pasal 363 subsider 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.